paman Arjuna dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca menyampaikan kepedihannya kepada media. Setahu kami, dia ke Masjid Agung untuk beristirahat, untuk tidur, bukan untuk hal-hal yang lain, katanya. Pernyataan singkat itu mengandung kesedihan yang mendalam, sekaligus protes terhadap ketidakadilan yang menimpa keponakannya. Sementara itu dari pihak masjid, Ketua Badan Kenaziran Ibnu Tasnim Tambu Bolon menyatakan kebingungan dan penyesalan. Dia menegaskan bahwa tidak pernah ada larangan tidur di masjid tersebut dan menduga ada miskomunikasi tragis yang menyebabkan kematian Arjuna. Kematian Arjuna ini mengingatkan kita pada banyak kisah anak yatim dalam sejarah Islam yang diperlakukan dengan zolim. Dari situlah para ulama sering mengingatkan bahwa doa anak yatim sangat mustajab dan kezaliman terhadap mereka akan mendatangkan murka Allah. Kisah Arjuna menjadi bukti nyata betapa pentingnya perlindungan terhadap kaum lemah dan betapa bahayanya jika kekerasan dibiarkan terjadi, apalagi dengan dalih agama. Duka keluarga Arjuna adalah duka kita semua, karena setiap kezaliman terhadap seorang manusia adalah kezaliman terhadap seluruh kemanusiaan. Yang jelas, kematian Arjuna telah membuka mata banyak orang tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak yatim. Proses habisin semua. Udah lu nggak usah mikirin banjir. Banjir mah urusan pemerintah. Tugas lu cuma satu, tebang. Udah jangan banyak omong. Loh, Pak Entang, Bapak nggak bisa seenaknya begini dong. Ini kawasan satu apa? Bapak mau ngerusak ekosistem. Ini lagi. Lu pikir gua takut sama aktivis lingkungan? Udah semuanya gua yang urus. Kalian cukup ngerjain apa yang gua tugasin. Hutan ini bukan milik masyarakat. Hutan ini milik proyek gua. Iya Pak, siap. Iya Pak. Kalau ada kerjaan lain mah saya mau pindah lah. Gak sanggup saya kerja begini. Iya Pak, Pak Danu kan masih muda. Saran saya Pak Danu mending cari pekerjaan lain. Kalau saya mah udah ujung sana umur. Terus jadi... ini gimana Pak? Cuacanya hujan begini. Manja banget sih, cuman hujan begini doang. Target gua pokoknya minggu ini harus beres. Gua gak mau tahu. Paham? Iya Pantang. Udah cepetan ajak si Idan. Babat semua sekarang. Iya Pak, siap. Halo bos. Woi, Entang, gimana itu proyek? Minggu ini harus sudah selesai ya? Aduh bos, maaf bos, ada kabar buruk. Kabar buruk apaan? Longsor bos di sini. Aduh, ada-ada aja. Minggu ini minimal 80% hutan di situ, pohonnya harus dibabat semua. Oke bos, siap. Saya maksimalin di sini. Halo bos. Ya, ada apa Bang? Bos, ada kabar buruk lagi bos. Kabar buruk mulu perasaan, ada apaan? Ini bos, anak buah saya ketimpa longsor. Saya minta tolong untuk segera dikirim perbantuan ke lokasi. Soalnya saya nggak bisa mengevakuasinya. Tolong ya bos. Entang, lu sadar gak sih? Ini tuh proyek diem-diem. Kalau misalkan rame, malah makin kacau. Kalau sampai viral gimana? Semua proyek kita bakal kacau. Tapi bos, udah biarin aja, biar terkubur aja di situ. Bos, tolonglah bos, anak buah saya itu kasihan. Tang, gua nggak suka ya lu membangkang kayak gini. Kata gua AA, jangan banyak ngomong. Iya bos, iya. Ya ampun bos, tega amat. Apa? Jadi gimana? Ini Pak, saya kesini tuh langsung aja kali ya, to the point. Iya, nggak apa-apa, langsung aja to the point. Kebetulan saya juga lagi banyak aktivitas nih. Ini Pak, jadi saya mau minta surat perizinan untuk proyek saya ini dipercepat dan dipermudah. Oh, perizinan lahan sawit itu ya? Iya Pak, saya meminta tolong supaya perizinannya dilancarkan. Aman aja, semua bisa saya atur. Perizinan dan lain-lainnya gampang lah. Yang penting kan anggarannya sesuai. Oh iya. Untuk pembayarannya Bapak mau uang cash apa transfer? Ditransfer aja ya.
Tapi jangan ke rekening saya, transfer ke anak buah saya ya. Ya sudah Pak, kalau begitu mah mungkin saya langsung pulang aja ya. Soalnya kan Bapak juga sibuk. Iya. Nanti kita chat-chatan by WA aja ya. Baik. Terima kasih ya Pak. Saya izin pulang nih. Sama-sama Pak Jul. Terima kasih juga. Setannya si Idan gentayangan. Hah? Mana sih? Itu bos. Tolongin saya. Iya bos, ayo kabur bos. Temannya sendiri bahkan bisa mengakibatkan si korban itu meninggal. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Dan menurut saya hukuman di Indonesia pun seperti yang sudah Kak Syaf tadi, Kak Al-Fatanah tadi bilang, kalau hukum Indonesia itu bisa dibeli. Benar banget, karena hukum itu tumpul ke bawah dan lancip ke atas. Kita apalagi yang nggak punya backingan tadi, kita nggak punya kekuasaan, itu bisa apa? Kita nggak punya apa-apa, kita sebagai hanya rakyat kecil yang tidak ada apa-apanya, yang nggak punya kekuasaan, itu loh mudah banget buat dilengsarkan. Benar, di negara Konoha yang serba mirisnya. Dan mungkin teman-teman pernah dengar kalau insya Allah nanti kita bakal dapat tiket surga melalui jalur WNI.